Ya, selamat pagi dan shalom. Ada sukacita? Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, situasi pandemi masih terus memaksa kita untuk melaksanakan kegiatan apa-apa itu dalam bentuk keadaan online. Pak bosan? Ya, bukan kalian saja yang bosan. Bapak Ibu guru juga bosan ya. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Karena memang poin penting dari semua ini kenapa harus tetap online? Ya, pemerintah berharap apapun yang berkaitan dengan proses pembelajaran atau dalam proses kegiatan kependidikan, kesehatan dan keselamatan peserta didik adalah prioritas. Bukan hanya peserta didik atau siswa saja, guru juga prioritasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Jadi makanya semuanya masih dalam keadaan online. Ya mau gimana lagi? Ya, semoga teman-teman bisa memahami kondisi ini. Oke, sebelum saya melangkah lebih jauh lagi, terima kasih buat kesempatannya lagi untuk menyampaikan poin materi di sesi MPLS ini, khususnya dalam poin materi sosialisasi tata tertib. Nah, saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada semua anak-anak kami yang boleh naik kelas dari kelas 10 sampai ke kelas 11 dan kelas 11 ke kelas 12. Ya, dan juga yang boleh menorehkan prestasi di tahun pembelajaran sebelumnya. Semoga di tahun ajaran ini bisa kita lebih kembangkan dan tingkatkan lagi dan jauh lebih berprestasi lagi. Dan segala bentuk kekurangan dan kendala ataupun hambatan bisa kita perbaiki di dalam tahun pembelajaran ini dan semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan dan kita rencanakan. Tentunya dalam pencapaian untuk mencapai prestasi itu ya, baik secara akademik dan non-akademik, ada usaha yang harus dilakukan ya, selain doa dan usaha, poin yang tak kalah penting juga adalah disiplin. Nah, kedisiplinan seluruh siswa atau peserta didik yang ada di SMA Satu Gunasari itu dituangkan dalam tata tertib peserta didik di tahun ajaran 2021 di 2022. Nah, ada sedikit perubahan tentang tata tertib ini karena di tahun sebelumnya, tahun ajaran 2020 di 2021, semuanya full online. Tetapi di tahun pembelajaran ini ada sedikit berbeda, yaitu ada rencana pemerintah yang dituangkan dalam SKB 4 Menteri, akan ada kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Dan itu sudah disosialisasikan oleh Bapak Kepala Sekolah kemarin. Dan semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mengikuti setiap petunjuk yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kenapa? Karena ini penting. Sebab ya mau bagaimanapun kesehatan dan keselamatan kalian yang tetap menjadi prioritas kami. Pun juga Bapak Ibu guru harus tetap menjaga diri kami untuk tetap sehat. Ya karena kalaupun kalian sehat, Bapak Ibu guru kurang sehat kan, ya kita nggak minta-minta, itu pasti juga menjadi hambatan untuk mencapai target-target di tahun ajaran 2021-2022 ini. Dan mari kita terus mendoakan semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan, boleh dijaga Tuhan dan dijauhkan dari virus corona ini. Nah, tadi saya bilang dalam untuk meraih prestasi yang baik, ada sikap disiplin yang harus kita jaga. Nah, kedisiplinan ini diatur dalam tata tertib peserta didik di tahun ajaran 2021-2022. Oke, nah, saya akan tampilkan ini PowerPoint ini. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa rencana ke depan itu ada pembelajaran tatap muka, tapi masih tetap melihat situasi ya. Maka untuk mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ini, tentu harus ada tata tertib yang mengatur. Ya. Tata tertib itu supaya tertata dan tertib. Setelah tertata dan tertib, maka menjadi teratur. Nah, bahasa tata tertib ini kan juga biasa disebut dengan peraturan ya.
Jadi tertata, tertib, dan kemudian teratur. Jadi teman-teman jangan merasa kok kita di begini. Tidak. Ya memang harus ada pedoman yang harus diikuti semua anak-anakku baik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Oh iya, sebelumnya saya juga mengucapkan selamat datang kepada anak-anak kami ya dari bangku SMP kelas 9 boleh bergabung di kelas 10 SMA Kristen Prestasi. Semoga semuanya boleh mendapatkan pengalaman yang baik dan pelayanan yang terbaik. Dan harapan serta cita-cita nanti di kemudian hari boleh tercapai. Ya, kembali ke poin penting tentang sosialisasi tata tertib ini. Nah, tata tertib ini dibuat dan dirancang khusus oleh sekolah supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, baik dalam kegiatan pembelajaran ataupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan sekolah. Saya matikan kamera saya untuk membantu saya untuk tidak tersendat ya. Nah, tata tertib ini kita sebut dengan tata tertib tahun ajaran 2021-2022 di ruang lingkup SMA Kristen Prestasi Tarakan. Oke. Nah, ketentuan umumnya di bab 1 dalam tata tertib peserta didik tahun pelajaran 2021-2022 selama masa pandemi ini yang dimaksud antara lain, tata tertib peserta didik adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tata kehidupan peserta didik selama sekolah di SMA Kristen Prestasi Tarakan. Lalu peserta didik adalah seluruh peserta didik yang bersekolah di SMA Kristen Prestasi Tarakan. Kemudian ada kegiatan belajar mengajar dalam jaringan atau biasa disebut dengan KBM daring atau KBM online, yaitu proses interaksi peserta didik dengan pendidik melalui sumber belajar pada lingkungan belajar SMA Kristen Prestasi Tarakan melalui media online. Media online ini bisa Zoom, bisa Google Meet atau Webex dan segala macam, atau juga nanti ada Google Classroom. Ya, ini nanti kemudian menyesuaikan. Selanjutnya, pelanggaran tata tertib adalah setiap ucapan, perbuatan, dan atau sikap peserta didik yang bertentangan dengan tata tertib sekolah ini. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib. Lalu, reward adalah bentuk penghargaan yang diberikan pihak sekolah kepada peserta didik yang boleh atau memiliki prestasi sesuai dengan ketentuan dari sekolah. Lanjut. Nah, apa maksud dan tujuan tata tertib peserta didik ini dibuat? Yang pertama adalah memberikan pedoman dalam pembinaan disiplin dan kepribadian peserta didik meskipun dalam KBM online ataupun PTM terbatas ya, yang sudah disosialisasikan oleh kepala sekolah. Yang kedua adalah tujuan tata tertib peserta didik ini mengatur dan memperlancar usaha pembinaan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari baik di dalam maupun di luar sekolah. Apa saja hak dan kewajiban ini? Ya, hak dan kewajiban siswa atau peserta didik diatur dalam bab 3. Yang pertama adalah hak. Setiap peserta didik mempunyai hak-hak sebagai berikut: menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut ilmu sesuai dengan norma kesusilaan dan nilai-nilai Kristiani yang berlaku dalam lingkungan sekolah. Oke, Pak Guru menandaskan ya kenapa ada nilai-nilai Kristiani, karena memang sekolah kita adalah sekolah berbasis kerohanian Kristen. Yang kedua, memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dalam layanan bidang akademik sesuai dengan peminatan atau jurusan yang dipilih. Ketiga, memanfaatkan fasilitas sekolah dalam rangka memperlancar proses belajar dan dengan rasa tanggung jawab. Jadi kalau kalian menggunakan fasilitas sekolah tentunya harus dengan tanggung jawab ya. Mendapatkan bimbingan dari pendidik yang bertanggung jawab atas mata pelajaran yang diikuti dalam penyelesaian studinya. Jadi ya ini hak kamu. Kalau kamu tidak ngerti pembelajarannya, tidak ngerti materinya, usahakan hubungi gurunya. Jangan ditunda, jangan sampai semakin jauh kamu ketinggalan atau tidak memahami materinya dan sedangkan materi ini terus berlanjut, ini akan membuat kamu kesulitan di pembelajaran. Nah, manfaatkan hak ini untuk mendapatkan bimbingan. Yang kelima, memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diikuti serta hasil belajarnya. Jadi di sekolah ada penilaian, ada 3 ya, ada asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif dan asesmen sumatif. Itu sudah dijelaskan kemarin juga oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, teman-teman yang dimasukkan di poin kelima ini adalah
hasil belajar ketika penilaian formatif atau asesmen formatif, baik penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ya penilaian akhir semester dan penilaian tengah semester maksud saya ya, dan ulangan kenaikan kelas atau ujian kenaikan kelas. Selanjutnya, kamu juga berhak memperoleh layanan beasiswa prestasi akademik dan atau beasiswa kurang mampu dalam bentuk BKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini maksudnya teman-teman yang punya surat keterangan tidak mampu dan punya KIP ya. Kalau kamu punya kartu itu, kartu Indonesia Pintar yang tadi saya bilang KIP, segera sampaikan ke pihak sekolah, bisa melalui saya atau wali kelasmu, atau nanti bisa langsung ke TU, Kak Yohana yang kemarin lagi perkenalannya, supaya nanti didaftarkan di Dapodik dan kalian berhak mendapatkan beasiswa itu. Kemudian setiap siswa mendapatkan hak untuk ikut serta dalam kegiatan organisasi kesiswaan SMA Ketentuan Asasi, mulai dari OSIS, PKS, UKS, Pramuka, dan lain-lain. Selanjutnya, memperoleh pelayanan bimbingan konseling ketika mengalami kesulitan belajar, ya, atau dalam pribadi sosial, atau ketika menentukan karir, sehingga mampu mengaktualisasikan diri sesuai dengan perkembangan oleh dari guru BP kami. Mengikuti kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler yang diprogramkan sekolah dan dalam penyelenggarannya pun dalam kegiatan online ataupun offline yang sifatnya terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Itu ketika kamu mengikuti kegiatan ini tatap muka ya. Nah, itu tadi hak kamu. Terus kewajiban kamu apa saja? Nah, di pasal 2 ini mengatur kewajiban peserta didik ketika berada atau belajar di SMA Ketentuan Asasi. Yang pertama, memahami, menghayati, mengamalkan Pancasila dan nilai-nilai Kristiani serta menaati semua ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kemudian mengikuti ibadah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Ibadah dan kegiatan hari raya besar keagamaan Kristen ini ataupun juga ada kegiatan Mandarin Day itu penyelenggaraannya secara daring ataupun nanti ada offline tapi terbatas. Kemudian kewajiban kamu ya pastinya adalah mentaati tata tertib sekolah. Lalu hormat dan patuh kepada kepala sekolah, pendidik atau guru dan tenaga kependidikan. Ya. Selanjutnya ini berkaitan dengan administrasi, melunasi uang sekolah paling lambat tanggal 10 setiap bulannya tetapi bagi peserta yang mungkin tidak dapat membayar tepat waktu, ya harus memberikan keterangan dan alasan yang jelas kepada bagian keuangan yayasan. Berikutnya, mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir meskipun dalam keadaan daring ketika kamu belajar dari rumah ya. Daring itu dalam jaringan. Nah, selanjutnya ikut membantu terciptanya keamanan, keindahan, dan kelestarian lingkungan sekolah serta menumbuhkan serta memelihara rasa kekeluargaan. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, selanjutnya masuk sekolah, terus ketidakhadiran dan bagaimana pelaksanaan KBM online. Silakan disimak dengan baik karena ya di setiap akhir tahun itu ketika dikenakan kelas terutama ya, ini sering jadi bahan perdebatan Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena banyak siswa yang tidak patuh dalam poin ini. Nah, semoga setelah dipaparkan materi ini, sosialisasi ini, semuanya siswa bisa paham apa yang harus saya lakukan. Ya, khususnya bicara tentang kehadiran sih. Ya. Nah, ini ketika masuk sekolah ya. Yang pertama, semua peserta didik hadir di sekolah, khususnya mereka hadir PTM terbatas dan atau masuk dalam media Zoom sebelum jam 7.20. Kenapa? Karena begitu jam 7.20 wali kelas akan masuk di kelas ketika ada PTM terbatas atau masuk di media Zoom untuk mulai mengabsen semua peserta didik, baik yang hadir di tempat pun yang ada di Zoom. Nah, hasil kesepakatan kemarin, kegiatan absensi akhirnya diputuskan menjadi 2 kali, supaya memastikan kalian hadir dari pagi sampai siang. Oke? Renungan online pagi maupun di doa penutup di jam pelajaran terakhir. Nah, absensi kelas ini akan dilakukan oleh sekretaris kelas dan wajib dilaporkan ke wali kelas setiap setelah absensi pertama maupun kedua. Berikutnya peserta didik yang terlambat tidak diperkenankan masuk kelas
atau masuk di dalam Zoom pada jam pelajaran sebelum mendapatkan izin dari guru piket atau guru bidang studi yang bersangkutannya, atau wali kelasnya, atau wakil kesiswaan, atau kepala sekolah. Lalu setiap peserta didik yang terlambat akan dicatat dalam buku pembinaan. Ini terlambat masuk Zoom dan terlambat ketika hadir PTM terbatas ya. Dan nanti akan dicatat di kartu kontrol, dan buat yang hadir PTM terbatas akan didokumentasikan supaya nanti diposting biar tahu. Ini yang suka bandel-bandel terlambat ini. Ya. Kemudian yang keempat, peserta didik tidak boleh meninggalkan kegiatan pembelajaran secara daring ataupun PTM terbatas sebelum mendapatkan izin dari guru pengajar atau wali kelas ataupun juga dari wakil kesiswaan. Ya, ini bila berkenan mengikuti lomba di luar ya, yang dilaksanakan secara daring juga. Berikutnya, peserta didik tidak diberikan izin meninggalkan sekolah untuk keperluan mengambil barang dan alat keperluan yang ketinggalan di rumah. Ini biasanya ketika ada tugas dari Bapak Ibu guru ya, dari Bapak Ibu guru untuk misalkan bahan praktek atau tugas PR-nya. Kemudian ya, peserta didik ketika masuk sekolah dilarang membawa alat-alat yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran ya, di jam sekolah. Nah, salah satunya juga termasuk alat make up. Itu. Lanjut. Nah, ini harus saya jelaskan ya tentang ketidakhadiran. Jadi ketidakhadiran itu bisa izin, bisa sakit, ataupun tanpa keterangan kita sebut alfa. Izin, peserta didik yang tidak masuk dengan alasan izin selama 1 hari harus menulis surat izin yang ditunjukkan kepada wali kelas. Biasanya dalam bentuk chat ya sekarang ya. Dan kalau izinnya lebih dari 3 hari harus mendapatkan izin langsung dari kepala sekolah. Bisa orang tuanya datang ke sekolah untuk izin karena keperluan keluarga ya, atau telepon kepala sekolah. Ya, kalau ketika harus ini ya, harus lewat media online. Kemudian peserta didik yang mendapatkan dispensasi dari dinas pendidikan ketika mengikuti kegiatan di luar sekolah atas nama sekolah, maka peserta didik dianggap masuk. Ya. Dia tetap dihitung hadir ketika kegiatan dia izin untuk ikut kegiatan dari dinas pendidikan. Tetapi kalau dia mengikuti kegiatan di luar dari dinas pendidikan, misalkan organisasi kepemudaan di gereja, dan dia mengajukan surat izin, maka dia dianggap izin. Tetapi izin ketika membawa nama sekolah untuk kegiatan lomba yang diselenggarakan dinas pendidikan, kamu dianggap tetap hadir. Yang ketiga, peserta didik yang izin pada saat KBM berlangsung dan mendapatkan izin dari guru piket atau wakil kesiswaan dianggap tetap masuk ketika ada kegiatan pembelajarannya. Nah, sakit. Ini kemarin juga sedikit jadi perdebatan juga ya, baik dari sesama guru ataupun juga dengan pihak orang tua ketika sosialisasi. Tetapi akhirnya ada kesepakatan tentang ini. Kamu dikatakan sakit jika peserta didik dianggap tidak masuk karena sakit, selama 1 hari harus meminta orang tua atau wali menghubungi via telepon, SMS atau chatting online melalui WhatsApp tentunya ya, yang ditujukan kepada wali kelas atau wakil kesiswaan atau juga langsung ke kepala sekolah. Dan ketika peserta didik itu tidak masuk karena sakitnya lebih dari 2 hari, harus dengan surat keterangan dokter atau petugas kesehatan lainnya. Nah, ini berikutnya tentang karantina mandiri. Ya, semoga ini juga diperhatikan dengan baik. Jika peserta didik harus menjalani karantina, ya, terpapar COVID-19, wajib melampirkan surat bukti hasil pemeriksaan baik berupa swab antigen test atau swab PCR test kepada wali kelas atau satgas COVID sekolah. Nah, dalam hal ini Ibu Luli ya, jadi ketua satgasnya COVID di SMA itu adalah Ibu Luli. Kemudian jika peserta didik harus menjalani karantina karena kontak erat dengan anggota keluarga yang terpapar atau positif COVID-19, peserta didik wajib melampirkan surat bukti hasil pemeriksaan baik berupa swab antigen test maupun swab PCR test yang dilakukan oleh anggota keluarga ya, ketika dikategorikan positif ya, dan ini harus diberitahukan kepada wali kelas dan satgas COVID sekolah. Selanjutnya, bila berdasarkan pertimbangan orang tua, wali, ataupun petugas kesehatan yang menangani peserta didik ketika terpapar, baik dalam kondisi OTG ataupun gejalanya ringan, tetapi peserta didik masih bisa mengikuti pembelajaran,
ya harapannya ya tetap ikut pembelajaran ya. Kenapa? Karena kalau kita benar-benar mempedomani tentang ini instruksi pemerintah isolasi mandiri 4 hari, 5 hari kah, apalagi dulu 14 hari. Bayangkan kamu ketinggalan pelajaran selama 14 hari. Ya, jangan ya. Kalaupun memang harus ada isolasi mandiri, pikirkan dengan bijak. Kalau bisa tetap mengikuti pembelajaran lah ya. Nah, Pak, di tata tertib harus menggunakan seragam, sedangkan kami di dalam kamar nggak boleh ketemu orang dan pakaian kami masih di luar. Oke, yang penting kamu sudah izin, kamu tidak berseragam pun nggak jadi masalah. Yang penting di pembelajaran kamu tetap ikut. Ya, karena memang jangan sampai ketinggalan di pembelajarannya. Seperti itu. Kalau misalkan kondisi kamu OTG, ya, orang tanpa gejala ataupun gejalanya ringan. Nah, poin berikutnya, peserta didik yang tidak masuk tanpa keterangan dan ternyata sebenarnya sakit, lalu dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter atau petugas kesehatan, maka peserta tersebut dinyatakan tidak hadir karena sakit atau dinyatakan sakit. Ini harus dibuktikan dengan surat keterangan loh ya. Ya, dan itu menjelaskan di dalamnya memang benar sakit. Tetapi ternyata ketika peserta didik yang tidak masuk karena izin sakit dan ternyata memang tidak sakit, oke, ini maka kamu dianggap tidak masuk tanpa keterangan atau alfa. Lalu apabila disebabkan oleh suatu hal sehingga tidak dapat menunjukkan surat keterangan pada hari itu juga, misalkan kamu izin sakit, terus suratnya belum keluar dan harus disuruh isolasi mandiri. Nah, itu disimpan datanya dulu ya oleh wali kelasnya, nanti kemudian setelah kamu mendapatkan surat itu atau orang tuamu sudah mendapatkan itu, segeralah disampaikan ke wali kelas supaya nanti kemudian keterangan itu benar-benar diberi keterangan sakit. Ya, hal-hal izin sakit itu semuanya konfirmasi berdasarkan ini ya, hasil tes atau konfirmasi dari orang tua. Ya, kenapa? Ya, karena memang itu mendukung ya supaya tidak ada yang terlewatkan. Kalau perlu, jika memang benar-benar sakit, jujur lah ya kalau memang sakit, supaya kita dukung dalam doa. Ya, kekuatan doa itu sangat luar biasa. Selanjutnya, kamu dikategorikan alfa atau tidak masuk tanpa keterangan yang pertama, ya pastinya ya tidak masuk tanpa informasi apapun. Yang kedua, membolos pada saat pembelajaran tatap muka terbatas atau online, ya, membolos di pembelajarannya. Ikut renungan sih, tapi di pembelajarannya hilang. Ya tetap aja kamu dianggap alfa. Apalagi tidak ikut ibadah dari awal. Ya, ini dianggap alfa. Untuk pertemuan pagi ya, ini untuk pertemuan pagi kamu dianggap alfa. Nanti akan dikonfirmasi oleh wali kelasmu kalau kamu terlalu sering tidak ikut renungan online. Mohon maaf, nanti akan ditelepon. Dapat WA sakti. Nah, ini sedikit teknis tentang pembelajaran online atau dalam proses KBM online daringnya. Pertama, ketika akan memulai KBM semuanya itu bermula dengan absensi sesuai dengan jadwal dan mata pelajarannya. Kemudian menyalakan perangkat IT, mulai dari laptop, HP kalau pakai HP, speaker kalau butuh pengeras suara, dan proyektor, serta media belajar online-nya seperti Zoom ataupun Classroom. Nah, ini bukan hanya siswa saja loh ya, Bapak Ibu guru juga melakukan hal yang sama. Ya. Jadi kamu jangan bilang, Pak, urusan tiap pagi. Bapak Ibu guru juga tiap pagi harus begitu persiapannya, bahkan di sesi-sesi juga. Jadi begitu habis pembelajaran satunya akan lanjut ke kelas yang lainnya. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran daring ini, dari awal sampai akhir peserta guru atau pendidik akan memantau setiap aktivitas kalian, ya, mulai dari absensi, ya pokoknya semuanya dihitung absen lah ya, dan peserta didik akan diberikan sanksi berupa teguran lisan, apakah lewat mikrofon atau nanti lewat chat atau lewat telepon dan yang lainnya apabila yang pertama, ketika peserta didik tidak menyalakan kamera tanpa alasan yang jelas, baik itu buruknya jaringan internet, kondisi perangkat handphone atau laptop yang dalam keadaan lowbat, atau ya, kalau tidak memberikan konfirmasi maka peserta didik dianggap alfa. Ya, di pembelajaran tersebut.
Nah, sama juga ketika kamu terlambat masuk di dalam Zoom meeting di 10 menit awal, misalkan di pelajaran kedua kamu terlambat, nah, kamu akan dianggap alfa kalau kamu lewat dari 10 menit awal. Misalkan kamu masuk di 8.50. Berarti kan absensi itu dimulai dari 8.40 sampai 8.50. Kalau kamu baru masuk di 8.51, otomatis kamu dianggap terlambat. Nah, kesepakatannya itu dianggap alfa di pembelajaran itu ya, di pembelajaran tersebut. Oke? Nah, lain cerita kalau kamu mengkonfirmasikan bahwa situasi kamu sedang sakit, atau listriknya padam, atau jaringan internet di rumah lagi jelek. Nah, kamu pasti dikasih dispensasi atau toleransi boleh terlambat. Di luar dari itu, kamu terlambat pasti kamu dianggap tidak masuk ke alfa. Nah, dari semua poin 2A dan 2B ini, sanksi tegas yang diberikan ketika kamu tidak mengindahkan teguran kalau kamu tidak menyalakan kamera ya, khususnya ya mulai dari teguran lewat chat, mikrofon, ya sanksi tegasnya adalah dikeluarkan dari media Zoom dan kamu dinyatakan tidak hadir di mata pelajaran tersebut. Oke? Sanksinya seperti apa nanti kita bahas di bab sanksi. Nah, kita lanjut dulu di bab 5 tentang tata krama. Setiap peserta didik wajib mentaati tata tertib, tata krama, tata krama ya, bukan tata krama, ataupun norma-norma kesopanan selama mengikuti kegiatan pembelajaran baik secara PTM terbatas maupun online antara satu dengan yang lain. Oke. Dan ya tentunya juga kepada guru dan tenaga pendidikan. Jadi kamu bukan hanya sopan dengan temanmu saja ya, tetapi juga harus sopan juga dengan guru ataupun tenaga pendidikan, TU, TS atau apa. Oke, di tata krama ini mengatur yang pertama tentang seragam sekolah. Video kemarin di hari pertama penjelasan tentang seragam itu sudah didemonstrasikan oleh teman-temanmu. Ya, Bapak Ibu guru mengupayakan itu di video ini, di syuting, supaya jangan lagi jadi pertanyaan ketika di pembelajaran terus kayak jadi seenak-enaknya. Tidak boleh begitu ya. Tidak boleh begitu. Pokoknya tetap kamu di sekolah kah atau ketika kamu belajar online, seragam itu wajib dipakai. Kenapa wajib dipakai? Karena kalau kamu pakai baju biasa sama aja seperti kamu nggak belajar, kamu seperti nggak sekolah. Ya, tata tertib ini dibuat supaya kalian punya tetap pengalaman belajar. Ya, dengan menggunakan seragam, kamu merasa kamu tetap menjadi seorang siswa. Untuk Senin dan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu itu sudah dijelaskan melalui video. Jadi saya pikir saya tidak perlu jelaskan lagi lebih lanjut. Oke, untuk kebersihan badan sama juga ya. Tentunya ya harus bersih badannya dan pakaiannya rapi. Kalau bisa disetrika. Terus tidak mewarnai rambut dan kuku untuk yang cewek-cewek, apalagi menggunakan lipstik. Ya, tidak boleh. Pak, ini kadang yang cewek nih, bibirnya bibirnya pucat dan segala macam. Ya, mau tampil cantik ya bukan di sekolah ya. Nah, kelihatan menarik ya bolehlah, tetapi seharusnya kalau kamu udah bersih dan rapi itu sudah cukup menarik ya, tidak berdandan berlebihan maksudnya pastinya. Kemudian etika berbicara, selama berbicara memperhatikan orang yang berbicara dan mengikuti segala pembicaraan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sopan. Berbicaralah sopan dengan tidak berbicara kasar pada siapapun, dan ketika dalam bergaul tidak boleh berbicara dalam membedakan dalam hal yang bersifat sara, apalagi rasis. Ya, sekarang Indonesia ini sedikit-sedikit ya begitulah. Nah, harapannya dengan diaturnya tata tertib ini disampaikan kepada kalian itu memutus rantai yang kayak begitu. Nah, ini penting yang juga saya sampaikan untuk etika berkomunikasi. Ketika di dalam pembelajaran, setiap peserta didik wajib meminta izin menyalakan mikrofon melalui chat via Zoom atau WA bila ingin bertanya atau menyampaikan pendapat terkait dengan pembelajaran yang berlangsung ya, ketika pembelajaran Zoom. Atau kalau di kelas ya, mengacungkan tangan ketika menghadiri PTM terbatas. Kemudian ketika selama pembelajaran itu berlangsung, jangan menyalakan menyalakan mikrofon maksud saya. Kenapa? Karena kalau mikrofon dinyalakan oleh peserta dari rumah, baru gurunya juga ngomong, aduh, kalian sendiri rasakan kalau di pembelajaran itu
banyak mikrofonnya nyala, malah nggak bisa didengar. Ya, silakan dinyalakan setelah meminta izin, seperti poin di atas. Nah, lalu bagaimana kamu berkomunikasi dengan guru ketika di luar jam KBM? Nah, setiap ingin bertanya atau menyampaikan pendapat via chatting ya, atau melalui media WhatsApp, wajib dengan menyampaikan salam tentunya ya. Dan ini mohon maaf nih, saya juga termasuk orangnya agak slow respon untuk chatnya siswa. Kenapa? Karena tidak mencantumkan nama. Ya, saya tahu itu siswa SMA Tersumbernasasi, tapi saya bingung meresponnya. Kenapa? Karena tidak mencantumkan nama. Jadi alangkah baiknya ketika nanti ngechat, bukan ke saya saja ya, tetapi ke guru lain, termasuk ke wali kelasmu. Kalaupun kalian sudah simpan atau wali kelasnya sudah simpan, tetap dengan dengan mencantumkan nama ya. Misalkan nama kelas. Nah, baru nanti poin chatnya apa. Terus usahakan langsung to the point bertanya, jangan bilang selamat malam, titik. Aduh, bagaimana Bapak Ibu guru merespon? Ya, langsung aja tuliskan kalau perlu langsung poin pentingnya apa yang kamu tanyakan, apa yang terkait dengan itu, ya supaya mendapatkan respon yang cepat. Nah, kalaupun nanti kemudian belum mendapatkan respon, boleh menelpon ya, gurunya boleh ditelepon. Tapi tentunya tadi, ya biasanya Bapak Ibu guru ketika akan mengangkat telepon pasti kami ngecek dulu ya. Oh sudah dia sudah chat, tapi belum direspon. Nah, nanti gurunya terserah akan apakah langsung mengangkat telepon si siswa yang menelpon atau langsung menjawab chat tadi yang sudah disampaikan. Nah, ini masalah teknis saja. Tetapi harapannya tetap dengan etika itu ya, menyampaikan salam, tentunya menyebutkan nama. Nah, di dalam berperilaku, setiap peserta didik menjunjung tinggi perilaku saling menghormati, tenggang rasa, saling bertoleransi, dan hidup saling tolong-menolong dengan satu dengan yang lainnya ya. Nah, kita hidup dengan budaya tolong-menolong. Ya. Ini sudah menjadi budaya atau kearifan lokal masyarakat Indonesia. Peserta didik juga wajib menjaga nama baik diri sendiri, sekolah, dan orang tua dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Pokoknya jangan sampai melakukan sesuatu yang merusak nama baikmu, nama baik sekolah, apalagi orang tua. Jangan sampai. Nah, setiap peserta didik kemudian dilarang melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, berkelahi, membawa senjata tajam atau senjata api. Kecuali kalau dalam praktek, kalau bawa Korea mungkin karena disuruh praktek ya, itu pun harus izinnya guru bina studi. Atau membawa bahan-bahan kimia berbahaya ini jarang sih, bukan jarang, hampir tidak pernah ini terjadi. Tetapi saya tetap harus tuliskan di sini. Siapa tahu ada yang iseng pas pembelajaran tatap muka terbatas terus ambil alat bahan kimia maksudnya di lab, terus ngisengi temannya. Nah, kamu kategori melakukan tindakan kriminal dan sanksinya lumayan tegas loh. Hati-hati. Sejak dari dini saya sudah sampaikan. Nah, termasuk bahan mudah berbahaya, apalagi nafsa, narkotika, psikotropika, dan sastra-aditif. Itu sangat dilarang. Kemudian, pada saat ujian juga, kamu dituntut untuk berperilaku yang baik. Saat ujian, baik ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ataupun juga penilaian akhir tahun atau UKK, kamu wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dengan tidak saling bekerja sama dengan peserta didik yang lain, ataupun melakukan tindakan kecurangan dengan mencari sumber jawaban ujian dari pihak lain. Maksudnya ini dibantu ya, bukan mencari, dibantu. Ini kemarin waktu waktu awal-awal saya sampaikan juga di pelaksanaan ujian itu, ketika saya sosialisasi saya sudah kasih tahu. Jangan sampai ya, jangan sampai. Kenapa? Karena akan terdeteksi aplikasi ujian yang ada di sekolah itu. Kamu kalau menjawab 2 kali itu pasti ketahuan, dan mohon maaf itu sudah jadi pasti kurang bagus. Kenapa? Ya, kalau kamu tidak konfirmasi gangguan jaringan, berarti kami anggap kamu mengerjakannya itu 2 kali. Mungkin satunya kurang bagus, satunya lebih baik ya. Itu yang kami ambil. Yang kurang bagus karena kami menilai siapa tahu di situ ada kekurangan. Kecuali kamu ada mengkonfirmasi jaringannya jelek sehingga ada banyak jawaban yang termasuk masuk di dalam sistem ujian. Pokoknya intinya kerjasama itu tidak boleh. Bekerja sama itu bagus, tetapi bekerja sama pada saat ujian itu sangat tidak bagus. Kenapa? Karena kamu menjadi manja karena dibantu terus sama orang lain. Dan buat teman-teman yang terlalu baik, kalau saya kata bilang terlalu baiknya, itu sama saja kamu mengajarkan temanmu untuk menjadi malas. Ya nggak apa-apa lah, sedikit jadi pelit itu nggak apa-apa, karena itu lebih kebaikan temanmu juga.
Jangan terlalu dikasih hati untuk temannya minta jawaban. Ya, baik tugas ataupun di ujian. Nah, ini berkaitan dengan les atau tambahan pelajaran ya. Pastinya tidak boleh minta les. Ya. Tetapi, kamu boleh mengajukan jam tambahan kepada gurumu, ya, karena sekolah punya program, baik remedial, pengayaan, dan bimbel. Tetapi ini dengan cara kolektif. Jadi jangan cuma kamu sendiri. Kamu kumpulkan teman-temanmu di kelas atau sesama satu tingkatan, misalkan sama-sama kelas 10 kah, atau sama-sama kelas 11 dan kelas 11. Nah, kamu, aku nggak ngerti materi ini, coba ketemu, coba cek dulu, boleh nggak kita bikin? Boleh, boleh, sangat boleh. Dan nanti guru dan studinya akan menyiapkan waktu yang terjadwal tentunya, supaya bisa diberi remedial dan pengayaan untuk hal itu. Nah, kamu tidak akan dipungut biaya kalau kamu ikut kegiatan ini. Kenapa? Karena ini sudah dibebankan dengan anggaran bos, dana bos maksudnya ya, atau juga dari dana keuangan yayasan. Nah, ini mengatur untuk penggunaan media komunikasi, pastinya mulai dari laptop dan handphone ya. Setiap peserta didik dilarang membawa media komunikasi berupa handphone dan laptop tanpa seizin wali kelas dan guru bidang studi yang akan menggunakan media komunikasi. Ya, kalau kamu menggunakan media komunikasi itu ya, ini khusus teman-teman yang hadir di PTM terbatas. Kamu dilarang bawa handphone atau membawa laptop kalau tidak izin. Tetapi kalau kamu sudah izin atau seizin wali kelas dan guru bidang studinya, boleh dibawa, nggak jadi masalah. Tetapi itu dikumpulkan di kantor ya oleh wali kelas, dan kemudian nanti di akhir pembelajaran baru boleh diambil. Ini maksudnya membawa alat komunikasi di dalam kelas ya, maksudnya ya. Ini poin pentingnya adalah di dalam kelas saja. Kamu bawa HP ke sekolah boleh, tetapi harus disetor ke wali kelas setiap pagi. Kecuali ada pembelajaran, baru nanti izin ke wali kelas. Dan biasanya guru bidang studi, misalkan pelajaran saya butuh, misalkan yang hadir PTM terbatas, silakan kamu ambil handphone kamu ke wali kelasmu untuk kita belajar tentang ini karena bukunya online ini. Itu boleh diambil di pembelajaran itu. Itu pun berdasarkan izin dari guru bidang studinya ya, karena kemauan sendiri. Nah, kalaupun kamu melanggar tentang pelarangan ini, nanti akan diatur melalui sanksi pidana. Nah, ketika kamu melakukan pelanggaran tata tertib, tentunya kamu akan diberi sanksi dan pembinaan. Apa saja sanksi dan pembinaan ini? Nah, apa yang dimaksud dengan pelanggaran dulu ini harus dipahami ya. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik akan mendapatkan sanksi berupa pembinaan dari pendidik dan atau juga dari guru BP. Kemudian untuk menentukan jenis pelanggaran ini sifatnya berat, sedang atau ringan adalah berdasarkan frekuensi berapa kali sering kamu melanggarnya. Terus sifatnya ini kriminal atau tidak, atau sifatnya merugikan orang lain atau tidak. Jadi definisi berat sedang dengan ringan itu adalah berdasarkan frekuensi atau berapa kali kamu melanggar, sifatnya kriminal atau dia juga bisa merugikan orang lain atau tidak. Gitu. Nah, untuk sanksinya ini terkait dengan kegiatannya. Yang pertama, ketika dalam proses belajar mengajar online atau KBM online. Oke. Untuk kehadiran di sekolah dan media belajar online, saya lanjutkan. Untuk kehadiran di sekolah, baik melalui media Zoom atau Classroom, peserta didik yang dinyatakan tidak hadir selama 3 hari berturut-turut tanpa keterangan atau alfa, nanti wali kelas akan memanggil orang tuamu, termasuk kamu juga. Nanti akan disertai dengan bukti absensi ya pastinya, nanti akan diberi pembinaan. Tetapi apabila peserta didik masih melakukan pelanggaran yang sama dengan poin di A1 tadi, yang di atas ini, maka dengan segala maaf kamu harus diwajibkan mengikuti kegiatan PTM terbatas setiap hari langsung dari sekolah. Ini sudah kita lakukan ya. Sekolah tidak main-main. Kalau kamu suka hilang jadi kayak siluman gitu, hari ini hadir, besok enggak, hari besoknya lagi hadir, besoknya enggak. Di pembelajaran ini hadir, di pembelajaran berikutnya tidak hadir. Pokoknya siluman lah, suka kabur-kabur. Atau ya yang begitu ya, maksudnya masalah hadirnya itu.
Kalau nanti 3 kali dikeluarkan dari Zoom kah, atau dianggap alfa 3 kali kah di dalam pembelajaran maksudnya ya, bukan di keseharian, maka dengan segala maaf, sanksi terberatnya adalah kamu akan dipanggil mengikuti kegiatan-kegiatan terbatas. Ini tidak boleh ditolak. Ya, Bapak Ibu guru tidak mau pusing, nanti dikenakan kelas gara-gara banyak alfanya, banyak izinnya lah, atau lain-lain. Sering mendapatkan teguran. Ya, daripada repot-repot ditegur terus di Zoom atau lewat teleponnya atau WA, ya udah mending dipanggil ke sekolah aja biar jelas. Ini sudah sekolah lakukan ya, di semester lalu. Ya. Buat yang masih ngeyel. Nah, termasuk dalam hal pengumpulan tugas. Ketika peserta didik tidak mengumpulkan tugas sebanyak 3 kali di pembelajaran tersebut, misalkan di pembelajaran fisika, maka kamu masih diberi teguran dan peringatan. 3 tugasnya tidak masuk. Di satu ini perhatikan ya. 3 tugas ini maksudnya bukan hanya di pembelajaran fisika saja. Di fisika 1, di SBK 1, atau nanti di ekonomi 1, atau di biologi 1, atau di agama 1. Dihitung pokoknya 3. Nanti guru bina studi akan melapor ke wali kelas dan kamu nanti akan ditegur. Dan kalau seandainya kamu masih ngeyel atau dalam hal ini melakukan pelanggaran yang sama, nah pastinya orang tuamu akan dipanggil. Seperti yang kemarin sudah dilakukan oleh sekolah. Dan jika tidak ada etikat untuk berubah, ya dengan segala maaf kamu diwajibkan mengikuti kegiatan-kegiatan terbatas. Ini tidak mungkin kamu tidak mungkin bisa menolak, atau orang tuamu tidak mungkin menolak, karena terus terang aja semester kemarin atau 1 tahun lebih proses pembelajaran yang suka hilang-hilang ini karena suka bikin pusing. Bukan hanya di kehadiran, tugasnya lagi banyak kali bolongnya. Nah, itu bikin pusing. Daripada repot di rapat kenaikan kelas atau repot dijelaskan terus tentang ini, ya, mending dipanggil aja ke sekolah. Ya, sekolah tidak main-main, benar. Ya, sekolah tidak main-main untuk hal itu. Dan ini sudah disosialisasikan ke orang tua ya. Nah, pastinya ya harapannya sekolah orang tuamu juga sudah paham tentang aturan ini. Kalau kamu ngeyel pasti akan dipanggil. Nah, di kegiatan pembelajaran tadi kan saya sudah singgung tentang menyalakan kamera. Kalau nanti kamu sudah ditegur dan dikeluarkan sebanyak 3 kali dari Zoom, maka kembali lagi kamu akan dipanggil ke sekolah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan terbatas. Beneran, ya? Kamu yang suka ngeyel-ngeyel ya, pasti akan dipanggil. Ya, semester lalu banyak kita panggil karena ngeyel. Di luar dari jadwal PTM terbatas. Jadi nanti ada yang hadir setiap hari, ada yang hadir karena sesuai dengan jadwal. Nah ini yang ngeyel-ngeyel ini, kita hadirkan aja tiap hari di sekolah. Daripada bikin pusing di kenaikan kelas. Oke, terus di dalam kegiatan PTM terbatas juga sama. Setiap sanksi akan diberikan berupa pembinaan dengan tujuan untuk membentuk peserta didik yang lebih berkarakter, tentunya dengan memberikan efek jerah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Ya, Pak Guru tandaskan, kamu yang suka menghilang-hilang, baik di pembelajaran tugasnya, 3 kali dipanggil, 3 kali dikeluarkan dari Zoom, 3 tugas tidak masuk, nah mohon maaf, pasti nanti dipanggil. Ini sudah sepakat. Nah, tadi tentang membawa media komunikasi, ini yang tadi saya maksudkan ya, untuk ketika hadir di sekolah PTM terbatas, termasuk yang ngeyel-ngeyel tadi ya, disuruh datang ke sekolah. Karena memang bandel disuruh datang, disuruh masuk Zoom, suruh kumpul tugas tapi nggak mau dengar. Nah, kan nanti kan datang ke sekolah. Ini pasti masih ada yang lolos-lolos disuruh bawa HP, disuruh kumpul, dia masih nggak mendengar. Ya, pokoknya nanti sekali-sekali sekolah akan bikin razia. Dan itu tidak diberitahu ya, dia sifatnya mendadak. Ketika kamu melanggar sekali membawa alat itu, nanti akan disita terus akan diambil besoknya di hari berikutnya. Terus kalau 2 kali melanggar, laptop atau HP kamu akan disita setelah 2 minggu. Nah, tidak ada kata seminggu, langsung 2 minggu. Misalkan kamu di laptop kamu atau HP kamu didapat kedapatan sekolah, oke, besoknya diambil. Terus kamu masih ngeyel 2 kali melanggar, mohon maaf, nanti di 2 minggu berikutnya baru bisa diambil. Dan itu pun diambil oleh orang tua, bukan si siswanya. 3 kali melanggar 1 bulan, 4 kali melanggar 1 semester.
Dan kalau 5 kali melanggar, mohon maaf, bisa jadi nanti dikenaikan kelas atau di kelulusan. Ya. Tapi kalau yang 5 kali, ini beneran, ini pernah berapa kali sih siswa ini memang ngeyel dikasih tahu. Jadi HP-nya setelah lulus baru diambil. Oh, HP-nya gembung dan segala macam. Ya udah. Di poin ke-6, kerusakan barang sitaan setelah disita itu menjadi tanggung jawab. Mau baterainya gembung ke, HP mau jadi lemot ke, laptop mau jadi nggak bisa nyala ke, ya siapa suruh melanggar. Apalagi ini khususnya 5 kali pelanggaran ya. Itu sudah nggak jadi tanggung jawabnya sekolah untuk kalau terjadi apa-apa, itu tanggung jawabmu karena kamu sendiri yang melanggar tentang hal itu. Kemudian untuk keamanan pastinya akan ditempatkan yang sudah ditentukan oleh sekolah, dan ini tidak mungkin bisa dijangkau oleh siswa. Bahkan guru pun nggak bisa. Misalkan disita, saya simpan di tempat tertentu yang tidak boleh. Yang boleh ambil hanya saya dan kepala sekolah dan wali kelasnya. Itu yang boleh ambil, yang lain nggak bisa. Selanjutnya, ketika kamu memiliki prestasi, maka tentunya sekolah akan memberikan reward atau penghargaan buat kamu. Ya, itu kemudian berdasarkan usulan dari sekolah kah, ini kalau kegiatannya lomba ya, atau juga diusulkan ke sekolah, ke yayasan. Nah, biaya prestasinya biasanya prestasi akademik ranking 1 sampai ranking 3. Ini dulu sempat ada tapi hilang ya, karena memang itu kebijakan pemerintah kota. Nah, kita upayakan kalau misalkan ada ya kita usahakan kita daftarkan. Selanjutnya kalau kamu ikut mengikuti kegiatan lomba yang non akademik dan berprestasi, ya, baik olahraga dan seni, kelembagaan kah, atau ya kalau kamu berjasa bagi sekolah, kamu akan mendapatkan juga beasiswa untuk itu atau penghargaan. Nah, ini bisa berupa sertifikat atau berupa uang pembinaan. Nah, yang ketiga, kamu akan menerima penghargaan itu setelah berdasarkan rapat dewan guru ya. Jadi ya, definisi kamu berprestasi itu tentu harus berdasarkan kesepakatan dewan guru yang bagaimana yang dimaksudkan. Nah, masalah besar dan bentuknya itu tergantung dari dinas pendidikan kota atau provinsi, atau juga ya berdasarkan kebijakan yayasan. Nah, ini pastinya sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah kemarin tentang syarat-syarat kenaikan kelas dan syarat-syarat kelulusan. Ya, ini pastinya akan dibagikan juga. Tata tertib ini pasti akan dibagikan ke kalian ya. Nah, ini saya tidak perlu jelaskan karena sudah dijelaskan. Ya, poin pentingnya kalau kamu tidak tuntas 2 mata pelajaran, kamu alfa 12 kali, ya sudahlah, jangan berharap lebih lah. Nggak tuntas 2 mata pelajaran aja, pasti kamu nggak naik. Ya, 12 kali nggak masuk tanpa keterangan pun nggak naik. Kamu juga malas-malas, kamu melanggar tata tertib terlalu sering. Artinya sikapnya kamu nggak bagus ya. Ya nggak naik juga. Apalagi tentang kelulusan. Ya. Oke. Nah, kalaupun nanti ketidakhadiran kamu lebih dari 12 hari, itu tentu disesuaikan dengan kondisi ya. Ya sekolah paham lah, tahu kok batasannya. Jadi jangan takut. Nggak mungkin karena kamu sakit, ya siapa tahu memang ada kayak kemarin temannya harus berobat keluar Tarakan, ya nggak jadi masalah. Yang penting ketika pembelajaran online dia hadir, kalau bisa dia hadir ya. Tetapi kalau misalkan harus kontrol dan segala macam dan harus ketinggalan pelajarannya, dengan segala kondisi pasti sekolah akan mengalami hal itu. Tetapi ini sesuai dengan konfirmasi. Tanpa konfirmasi, sekolah tidak tahu. Kelulusan juga demikian. Nah, hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini, khususnya dalam hal sanksi dan reward, akan diatur tersendiri oleh kepala sekolah beserta dewan guru di dalam forum pastinya. Dan ketika kamu membaca, menonton video ini, maka tata tertib ini sudah berlaku. Oke? Tanpa ampun. Nah, ya demikian pemaparan saya tentang tata tertib ini. Semoga itu bisa dipatuhi dan bisa diikuti. Ya, ini tidak bermaksud untuk mengekang teman-teman, tetapi ya kunci sukses adalah disiplin. Disiplin itu harus patuh dengan tata tertib. Ya, ada usaha dan diiringi dengan doa. Tetapi percuma usaha dan doa tapi kamu tidak disiplin. Itu peluangnya menjadi berkurang. Ya, seperti itu. Dalam hal akademik ataupun juga di non akademik.
Ya, semoga dengan disosialisasikan tata tertib ini, semua anak-anak kami yang ada di SMA Organisasi, baik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, bisa jauh lebih baik lagi, baik di dalam pembelajaran, di dalam berperilaku, dan harapan kita jauh lebih berprestasi lagi. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, panjang kali lebar kali lama, ya mohon maaf. Tetapi ya memang harus saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalaupun saya keras untuk menyampaikan kata tertib ini, ya ini demi kebaikan kita bersama. Bukan kalian saja, Bapak Ibu guru juga kok. Ya, kami saking sayangnya dengan kalian, kami membuat kata tertib ini. Ya, supaya kamu bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Tetap di rumah aja selama pandemi, kalau tidak diizinkan keluar, tetap jaga kesehatan, tetap menerapkan 3M, tetap selalu berdoa memohon lindungan daripada Tuhan, dan teruslah berprestasi. Sekolah akan mengakomodir setiap kebutuhan dan potensinya. Terima kasih, sampai ketemu di pembelajaran nantinya.